Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Idris. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada definisi interaksi manusia komputer atau Human Computer Interaction. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi ini termasuk dengan definisi dari interaksi ya. Lalu, interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Nah, salah satu syarat untuk memenuhi interaksi itu adalah kedua objek itu harus bekerja dengan baik ya. Jika salah satu ini mengalami bug atau hambatan, maka interaksi ini tidak efisien. Lalu selanjutnya, dari perspektif ilmu komputer, fokus dari IMK adalah pada interaksinya, khususnya interaksi antara satu atau lebih manusia yang disebut sebagai user atau pengguna komputer dengan satu atau lebih mesin komputasi atau disebut dengan komputernya. Lalu interaksi manusia dan komputer atau disingkat IMK atau Human Computer Interaction atau HCI adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia komputer itu bisa dibilang adalah disiplin ilmu ya. Jadinya ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi manusia dengan komputer. Lalu kan di sini disinggung di dalam IMK terdapat perancangan, evaluasi, dan implementasi user interface supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Jadi agar interaksi dari manusia atau user dengan komputernya itu seimbang ya, efisien. Karena jika dua-duanya tidak itu efisien, maka interaksi itu disebut kurang ya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada sejarah perkembangan dari IMK. Nah, sebenarnya IMK itu sebenarnya itu kan manusia dengan hubungan antara manusia dan komputer itu kan sudah ada lama tuh dari komputer generasi pertama itu yang ada di tahun 1700 dan 1800-an. Nah, akan tetapi baru menjadi sebuah teknologi pada tahun 1940 dan 1950-an. Nah, berikut perkembangan sejarah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini dari tahun 1950-an karena awal disebut sebuah teknologi ya dari tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, di tahun ini antarmuka pada level hardware untuk teknik seperti switch panel di tahun ini mesin sangat sulit digunakan dan tidak praktis dikarenakan mesin komputer sangat mahal dan besar. Jadi kan karena baru pertama kali dibuat jadi itu bentuknya besar-besar dan sulit untuk digunakan. Nah, lalu di tahun selanjutnya itu ada 1960-an sampai 1970-an. Nah, di tahun ini antarmuka pada level pemrograman. Nah, di sini ada contohnya itu ada COBOL dan Fortran. Nah, dengan perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan pendidikan di berbagai penjuru kehidupan yaitu seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan dan lain-lain. Dan mempengaruhi perancangan sistem. Nah, jadi di tahun 1960-an ini sudah komputer ini sudah digunakan ya di dalam berbagai bidang yang seperti disebutkan tadi seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan dan lain-lain. Nah, lalu di tahun selanjutnya itu 970-an sampai 1990-an. Nah, di tahun ini muncul isu teknik antarmuka pemakai atau disebut dengan user interface. Nah, antarmuka pada level ini instruksi para peneliti akademis mengatakan suatu perancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem komputer dan akan memberikan kontribusi kepada interaksi manusia dan komputer yang lebih baik. Jadi di tahun 1970 sampai 90-an ini sudah mulai ada user interface ya, jadi antarmuka. Jadi seperti sekarang ini kan sudah lebih memudahkan untuk menggunakan komputernya itu ya. Nah, lalu di tahun 1980-an ini diperkenalkan nih istilah Human Computer Interaction.
Nah, tadi kan ada 1970 sampai 1900-an dijelaskan ya. Jadi udah mulai ada user interface. Nah, di saat yang bersamaan itu diperkenalkan juga dengan human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Nah, antar muka pada tahun ini tuh udah mulai ada GUI-nya ya. Jadi ada tampilannya di tahun 1980-an. Jadi bukan ketikan lagi jadinya atau terminal mereka. Nah, di tahun 1990-an udah ada sistem network, jadi udah mulai ada jaringan. Nah, lalu tahun 2000 antar muka berkembang dengan luas. Jadi sudah di tahun 2000-an itu udah mulai user interface itu udah mulai ada banyak jenisnya. Nah, seperti kan sini ada mobile, ada interactive screen. Nah, lalu di slide selanjutnya, nah, tadi kan disebut ada user interface dan ada IMK ya. Nah, di sini itu dijelaskan perbedaan antara IMK dan interface dan user interface, maaf. Nah, di IMK dan user interface adalah dua konsep yang berbeda walaupun erat kaitannya karena melibatkan manusia atau user dan komputer, tetapi dalam cara yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi. Namun ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini selanjutnya, nah, ini adalah contoh perbedaan ya. Perbedaannya itu ada, nah kalau IMK itu berfokus pada perancangannya. Jadi untuk mendevelop dan evaluasi antar muka. Jadi dia seperti merancang user interface-nya. Nah, sedangkan UI adalah antar mukanya yang merupakan jembatan komunikasi yang menjembatani pengguna dan komputer. Nah, jadi contohnya itu seperti IMK itu ibaratnya kayak proses perancangannya dan user interface itu hasilnya. Hasilnya itu, nah jadi user interface itu yang menjembatani antara manusia dan komputer. Nah, lalu IMK itu meliputi studi tentang hubungan antara manusia dan komputer, perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang terkait dengannya. Nah, sedangkan user interface adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan berinteraksi dengan komputer. Nah, di sini ada definisi dari ergonomi. Ergonomi atau ergonomika adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem serta profesi dan yang mempraktekkan teori, prinsip, dan data. Metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Nah, ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan atau kaidah prinsip. Pendapat lain diungkapkan oleh Sutada Laksana tahun 1979, ergonomi adalah ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen dari suatu sistem kerja, mencakup karakteristik fisik maupun nirfisik, keterbatasan manusia, dan kemampuan dalam rangka merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Lalu ada ergonomik merupakan suatu bidang studi yang menangani perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari autonomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sini faktor dari ergonomi dan IMK-nya ya. Jadi kenapa ergonomi itu berhubungan dengan IMK ya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, manusia yang bekerja di depan komputer memerlukan waktu yang lama, sehingga faktor ergonomi sangat dibutuhkan untuk membuat pengguna nyaman, aman, dan efisien dalam bekerja maupun berinteraksi. Dan yang kedua, ergonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Dan yang ketiga, ergonomi meliputi perancangan kursi, kerja, fasilitas lainnya yang harus disesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Lalu yang keempat ada ergonomi juga melibatkan perancangan tata letak ruang, peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Lalu yang terakhir, ergonomi dapat meningkatkan etos kerja dan efisiensi. Nah, dengan menerapkan faktor ergonomi dalam
IMK, pengguna dapat bekerja dengan lebih nyaman, aman, efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan pengguna. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bidang-bidang yang terlibat dalam IMK ya. Nah, sini ada satu ada teknik elektronika dan ilmu komputer. Nah, bidang ini membantu memahami perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam merancang interaksi manusia dan komputer. Lalu yang kedua ada psikologi. Psikologi itu bidang ini memberikan pemahaman tentang sifat dan kebiasaan manusia yang berbeda-beda, kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah, dan keterampilan motorik pengguna yang beraneka ragam. Nah, yang ketiga ada ergonomi, seperti yang tadi disebutkan, jadi untuk nyaman. Nah, bidang ini berhubungan dengan aspek fisik yang mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, seperti bentuk meja, kursi kerja, tampilan, keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, dan kebersihan tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada antropologi. Antropologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia, jadi memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Nah, lalu yang terakhir ada linguistik. Linguistik itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa untuk melakukan dialog yang diperlukan sarana berkomunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, misalnya bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, dan bahasa perintah. Nah, lalu ada sosiologi. Sosiologi ini yang merupakan tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial. Misalnya adanya PHK karena adanya otomisasi kantor. Lalu ada perancangan grafis atau tipografi. Bidang ini membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang menarik dan mudah dipahami. Dan lalu ada rekayasa perangkat lunak. Nah, faktor ini menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user friendly. Nah, lalu ada kecerdasan buatan. Bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan manusia. Faktor ini berperan penting untuk menciptakan suatu sistem yang handal, canggih, dan mencapai pola pikir manusia. Lalu ada multimedia. Nah, seperti yang tadi, seperti yang di atas ada desain grafis ya. Nah, lalu siapa aja sih yang terlibat dalam IMK itu? Nah, yang terlibat dalam IMK itu ada 3, yaitu pengguna sebagai user, yaitu manusia, ada sistem, yaitu komputer, dan interaksi. Nah, lalu hubungan antara manusia, komputer, dan interaksi itu apa sih seperti yang disebutkan tadi? Nah, ketiga komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Nah, manusianya ini sebagai user memakai komputer. Nah, user ini berbeda-beda dan karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Jadi setiap user itu punya kebiasaan atau karakter masing-masing ya. Jadi tidak semuanya sama. Nah, lalu ada komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware, software. Nah, seperti yang kita tahu bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output. Nah, komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. User memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak, menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Dan interaksi merupakan instruksi atau masukan data ke dalam komputer. Jadi seperti contohnya itu kalau usernya itu mengetik di keyboard, misalnya nama saya kan Aksa, ngetik di Word, ketik Aksa. Nah, lalu di situ ada sistem interaksi atau komputer memproses apa yang saya ketik tadi. Nah, lalu outputnya itu berupa tampilan seperti di dalam Microsoft Word-nya itu tampilan nama saya itu Aksa. Nah, di sini ada antarmuka yang diinginkan user. Jadi user interface yang diinginkan oleh user gimana sih? Nah, yang pertama ada antarmuka yang menarik. Jadi semakin menarik itu maka user semakin jadi enak dilihat gitu ya. Lalu mudah dioperasikan supaya nggak ribet, mudah dipelajari supaya cepat paham gitu bagaimana cara
mengoperasikan komputernya dengan maksimal ya. Jadi tidak perlu memerlukan waktu yang lama, efisien, di tidak berbelit-belit gitu. Lalu user friendly. Nah, ini strategi untuk pengembangan IMK. Strategi-strategi itu ada apa ya sih? Nah, yang pertama itu pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Nah, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer. Nah, jadi kayak kita tuh harus kayak mempelajari bagaimana sih user itu mengoperasikan komputernya itu. Bagaimana sih kalian kita mengoperasikan komputer itu. Jadi kita harus paham ya bagaimana. Nah, lalu yang kedua ada berbagi informasi dan berkebutuhan dengan karakteristik dialog. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prototipe sebagai spesifikasi formal yang didiskusikan dengan calon pengguna. Nah, jadi sebelum kita mendevelop user interface itu, kita harus tanya nih ke klien kita, apa sih yang dimau, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang nggak dibutuhkan, bagaimana dengan ini. Nah, gitu. Jadi semakin kita banyak berdiskusi, nah apa yang diinginkan klien kita itu jadinya kita tahu apa yang butuh dan yang tidak ya. Lalu ada penggunaan alat bantu seperti teknik evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna yang dirancang memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, jadi kalau bisa itu kayak menggunakan alat bantu seperti teknik evaluasi itu mungkin seperti contohnya itu kayak text to speech ya. Jadi kita daripada kita ngetik capek-capek di keyboard, lebih kita tinggal ngomong aja kayak gitu di mic, nanti langsung dicari oleh mesin pencarinya. Nah, lalu menggunakan prinsip-prinsip dengan HCI untuk merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Nah, ini berhubungan nih dengan yang poin nomor 2. Jadi kita menggunakan prinsip-prinsip, nah lalu kita juga diskusi dengan calon user kita supaya user interface itu menjadi lebih efisien ya. Lalu melakukan penelitian pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, jadi kita juga memerlukan penelitian gitu ya kalau dibutuhkan. Jadi misalnya contoh kayak masyarakat umur 20 sampai 30 tahun tuh gimana sih dia menggunakan komputernya itu? Apakah langsung ini gitu. Pasti kan berbeda dengan umur 10 tahun sampai 20 atau 30 sampai 50 gitu ya. Pasti berbeda-beda. Nah, lalu ada menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas antarmuka pengguna. Nah, jadi kita harus update gitu tuh software-softwarenya, kita harus rajin update. Jadi untuk mendevelop softwarenya itu jadi kayak supaya tidak ada bug, nah gitu-gitu ya. Pasti paham lah. Lalu melakukan pengujian dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna yang dirancang memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, ini nih kita harus membuat, contohnya itu kita harus membuat prototype atau melakukan maintenance ya, agar user yang menggunakan rancangan kita itu puas terus, jadinya nggak ada keluhan. Oh, sudah selesai. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.